Hey teman-teman, apa kabar? Bersama Tape Trader 8 again gitu ya. Dan buat kalian, selamat Hari Pancasila ya guys ya. Hari ini dimana semua libur, seneng ya, despite all other agama, tapi kita libur, mantap jiwa. Analisa saham pilihan bulanan dan harian. Kenapa bulanan? Karena hari ini persis bulanan ya guys ya. Jadi kita bisa mendeteksi saham-saham apa aja yang mau naik, yang mungkin cocok ya buat kalian ya. Kalau yang udah naik, mohon maaf nih, gua nggak bahas lagi gitu ya, sambil kita tunggu koreksinya ya. Saham-saham di awal Juni buat IHSG meriah. Nah, kita lihat dari IHSG-nya dulu ya guys ya. Jadi kalau kita lihat IHSG ya guys, ya JKSE. Kalau kita lihat JKSE ya, jadi dari kemarin ya terlihat bahwa mulai bangkit lagi, tembus dari 7.000. Mudah-mudahan bisa nyampe 73-nya lagi di bulan Juni. Ada potensi ya guys ya. Dan overall di di weekly ya, setelah dia naik ya, setelah di awal Mei dia turun gitu ya, ini masih naik aja gitu ya, dan ini kayaknya ketinggiannya masih jadi 0, nih, bener nggak ya? Lalu dia setelah dia turun, dia masuk lagi ke sini, masuk ke dalam jalurnya, dan mudah-mudahan di akhir tahun bisa 8.000 ya guys ya, kalau nggak ada kendala yang aneh-aneh ya. Secara seasonality ya, kalau yang gue lihat ya, secara seasonality yang kita lihat adalah ya, kita lihat bahwa IHSG IHSG ya guys, IHSG ya, kalau lihat dari seasonality ya, oh sini enggak, ini ya bulan Mei. Nah, kalau dilihat dari seasonality -1 ya, alhamdulillah gitu ya, 0,75, 0,2, dan mantap lah dimulai Mei 0,1 ya. Dan mudah-mudahan kalau dia -1 ya guys ya, mudah-mudahan ada pembalasan di di Juni dan Juli gitu ya guys ya. Karena kalau kita lihat ya, peluang dia untuk hijau itu 67% ya, dengan harapan bahwa average-nya dia bisa naik ke area-area 2,1 ya guys ya. Nah, kalau misalnya seperti dia merah ya 1% ya, kalau dia merah 1% di bulan Mei gitu ya, atau di area-area -1% ya kurang lebih, atau di bawah ya, ini kemungkinan memang masih belum belum bisa kebaca, tetapi kalau dilihat average Juni-Juli mungkin bisa terlihat bahwa dia hijau, dan kemungkinan bisa 2,1 atau di bulan Juli 2,2 ya. Agustus sama September mungkin akan menjadi bulan merah ya, tapi setelah itu mungkin alhamdulillah mudah-mudahan hijau gitu ya. Agustus mungkin it's time you go away ya guys ya. Trading di US stocks, di forex ya, ataupun di crypto, atau di CFD ya, contract for difference. Nah, mungkin bulan depan kita buka kelas nih buat contract for difference, karena gue lihat bahwa IHSG Standard & Poor udah mulai jalan ya guys ya. Jadi kalau kita lihat sekarang, kita masuk ke sektoralnya ya. Sektoralnya mungkin saya masuk ke sini ya guys ya, Neo ya. Di sini kita lihat secara sektoral CCI, DX1, Composite, Weekly ya. Kalau di sini kita bisa lihat bahwa ya, secara weekly energinya membaik, trans juga membaik, basic membaik, industri membaik ya guys ya. Jadi kalau menurut saya di bulan depan mungkin akan ini aja gitu ya yang akan leading the way gitu ya. Properti mungkin kalau udah masuk ke arah sini juga seru. Tekno menurut saya bisa jadi kuda hitam gitu ya guys ya. Health juga, dan juga finance ya. Jadi kita bisa lihat-lihat yang dimana dominannya akan ada di sini, dan menurut saya di lead oleh yang leadingnya adalah e-trans ya guys ya. Nah, dari sini ya, kalau saya ngelihatnya bahwa is gonna be good ya buat Indonesia di
di bulan-bulan ini ya. Jadi mudah-mudahan dia naik, mudah-mudahan di 1-2 hari ini bisa all time high gitu ya, walaupun memang Indonesia menjadi indeks yang anomali ya dibandingkan negara-negara lain, kita dan Singapura gitu ya. Jadi kalau menurut saya it's all good gitu ya, dan mudah-mudahan bisa lancar ya, bisa lancar. Minusnya cuma 1% ya dari yang ketinggian yang ada di sini, jadi mudah-mudahan bisa lancar. Besok mudah-mudahan bisa 2% ataupun 4%, who knows gitu ya guys ya. Tetapi hati-hati di awal bulan seperti biasa ya, karena di awal bulan biasanya ini ya penurunan ini yang akan terjadi. Jadi gua mensuggest kalian ya yang kayak begini-begini harus dihati-hati gitu ya, kedalaman ini ya. Jadi harus hati-hati pasang SL dan yang lain-lain. Oke, habis ini gua akan bahas mengenai monthly saham-saham yang bisa dijalo ya. Silakan yang mau lewat dulu. Oke ya, kita yang pertama kita akan bahas saham-saham monthly yang udah ada di list gua. Jadi ada beberapa ya dari mix industry gitu ya, tetapi momentumnya kalau menurut saya lumayan ya. Salah satunya adalah kalau dari monthly ya guys ya, adalah Sido ya guys ya. Jadi bentuknya tuh lumayan banget kalau kalian lihat ya, Sido yang mempunyai debt equity ratio juga di bawah gitu ya, dan makanya banyak yang ngambil gitu ya. Industri jamu, consumer goods ya, kalian bisa pasang SL di bawah 895 ya. Beli area 1000-an gitu ya, mudah-mudahan target ke 1200 1100 ya. Ini udah all time high guys, tapi kalau menurut saya seru banget untuk jalan lebih lama lagi. Oke, itu satu Sido. Lalu setelah itu ada Raja. Nah, Raja ini ya guys ya, kalau menurut saya juga seru ya, yang dimana dia di natural gas ya, sama kayak Agi dan Pegas gitu ya guys ya. Mudah-mudahan lancar menuju 416, beli di area 302 ya. SL kamu taruh di bawah 240. Oke. Lanjut setelah itu kita ada PNBN untuk di bulanan ya. Jadi ini juga sama ya. Jadi ini gua garisin ya guys ya. Kenapa gua pilih gitu ya? Gua sih free aja gitu ya. Nah ya. Jadi gua garisin ini settingan, gua bikin biru dong biar kelihatan ya. Nah, gitu ya. Ini double bottomnya baru breakout ya guys ya. Mudah-mudahan ya lancar kalau dia tes support dan mantul lagi, mudah-mudahan bisa nyampe 1645 ya. 780 195 jadi 300 poin. Dari 1.200 300 poin ya lumayan lah ya, 1.600 1.500. Oke. Itu PNBN. Lalu setelah itu ada BBRI dan PTBA. BBRI kalau menurut saya juga seru ya. Kenapa seru? Karena dia nggak lolos dari resisten atau supportnya ya. Dan ini sama ya dengan IHSG. Mudah-mudahan bisa nyampe 5640 ya, karena sideways di atas. Mudah-mudahan kalau dia jebol, ditutup di atas 5000 ya dalam 1-2 hari ini atau seminggu ini, bisa menuju 5500-nya atau 5600 ya. Lalu setelah itu ada PTBA. PTBA kalau menurut saya baru mau jalan ya. Jadi kalau menurut saya padahal udah tinggi om, yes, tetapi ada resisten yang kuat yang ada di sini ya, yang menurut gua ntar lagi akan diiniin ya. Dan kalau gua ngelihatnya ini resisten yang bakal membuat dia all time high ya. Dan kalau dia all time high mungkin bisa ke 7000 atau 7500 ya. Bentuknya udah oke banget kalau menurut gua, dan mudah-mudahan lancar. Oke. Lanjut setelah itu kita masuk ke Inco ya, salah satu nikel yang menurut saya juga lumayan gitu ya, karena dia berhasil di saat-saat ini menuju lagi ke 9000-nya. Beli di area 7600-an, SL di bawah 6500 ya. Hati-hati kalau udah nyampe 92 10.000 ya, mungkinan ada guyuran.
Lalu setelah itu ada ITMG, another call ya. Saham mahal om, ya nggak apa-apa dong saham mahal. Nah kenapa sama ya guys ya, karena gua approach-nya cuma support resisten aja, gampang gitu ya. Dan dia kalau udah naik SL di bawah 27875, kalau misalnya dia tembus dari 30.000 nggak turun lagi, mudah-mudahan nyampe 48580 atau 50.000 nya ya, mudah-mudahan lancar. SL kalian pasang di bawah. Setelah itu kita masuk ke ITMG. Setelah itu kita masuk ke TPIA ya, TPIA ya guys ya. TPIA kalau menurut saya SL di bawah 9.400 ya, ini baru mau jalan lagi kalau menurut saya, mudah-mudahan nyampe 14.000 ya, ini baru mau jalan. Beli area 10.000 atau 11.000 nya ya. Lanjut setelah itu ada BRMS ya, ini juga mau jalan, mudah-mudahan sampai ke area sini ya guys ya. Nah 332 SL di bawah 178, beli di area 200, mudah-mudahan nyampe 332 ya. Lanjut setelah itu ada MKAS dan TEK ya, another ini ya. Nah kalau di sini juga seru ya, walaupun kalau di itu kelihatannya kecil-kecil banget ya. SL di bawah 12.250, beli di area 13.475, mudah-mudahan all time high menuju 16.000 18.000 ya. Lanjut setelah itu ada Tech Industerling ya guys ya, punya om ini ya. Nah ini juga seru guys, mudah-mudahan lancar. Sorry ya, banyak garis-garisan habis ngajar. Jadi intinya adalah dia keluar dari sideways-nya, mudah-mudahan lancar menuju 7.050 ya, mudah-mudahan ya. SL kalian taruh di bawah 45 ya, beli di area 5.000-an. Oke. Lanjut setelah itu ada ada Pegas. Pegas ya. Kan udah gue bilang ya, keluar dari sideways-nya ya. Kalau kalian mau coba beli di area 1.700, SL 1525, mudah-mudahan bisa sampai ke area-area sini ya, 2.000 ataupun 2.500-nya. Oke. Lanjut setelah itu Sidonya tadi udah. Oke guys, jadi segitu ya untuk monthly-nya. Mungkin habis ini kita masuk ke area daily-nya. Oke, tapi yang mau lewat saya persilakan. Silakan bangga sekilo. Oke, jadi kita bahas sekarang yang daily ya. Gue pindahin ke daily ya. Daily kalau menurut gue ya guys, pertama Pegasnya lumayan ya guys ya. Tadi kalau gue bilang ya ini bisa nyampe ya, tapi gue berharap dia koreksi dulu ya guys ya, ke 16 atau 17 ya. Kita lihat aja, tapi perjalanan jauh ya. Kalau menurut gue, mudah-mudahan dia jebol dari area 1.500-nya, mudah-mudahan sampai ke 2125. Oke, itu di daily. Lalu setelah itu ada AMRT guys. AMRT kalau menurut saya SL di bawah 1655 ya, beli di area 1770, mudah-mudahan nyampe 1900 2000 ya. Lanjut setelah itu ada BMRI. BMRI Bank Mandiri Persero ya, SL di bawah 8125, beli area 8400, mudah-mudahan nyampe 8975 or even higher ya guys ya. Kalau gua ngelihatnya adalah kemungkinan dia bisa all time high lagi. Hati-hati kalau dia loncat kayak begini ya guys ya. Tapi leave-in-nya bagus ya. Kalau menurut gua leave-in-nya bagus, produknya juga bagus, kalian bisa berinvestasi di situ. Jadi it's all good ya. Nah, ini juga sama
sama ya guys ya, Linknet nih kalau menurut saya ada resisten yang lumayan kuat, tetapi kalau dia tembus bisa nyampe ke 5.000-an ya, 5.000, 5.100 ya. Beli di area-area 4660, SL di bawah 4.500, mudah-mudahan nyampe 5.200. Lalu setelah itu ada Cleo dan Cesra. Nah, air ini ya guys ya, sama kayak Ades, dia baru keluar dari resistennya, sideways-nya gitu ya. Beli di area 456, SL di bawah 446 menuju 494.500 ya. Lanjut setelah itu ada CSRA. CSRA atau Cisadane Sawit Raya ini juga baru mantul ya guys ya. SL di bawah 755, mudah-mudahan nyampe 920, beli di area 815. Lalu setelah itu ada PKPK gitu ya. PKPK kalau menurut saya juga seru, SL di bawah 184, beli di area 202 menuju area 237 ya. Lalu setelah itu ada Sido yang tadi udah gue ngomong ya. Jadi kita masuk ke AGI ya. AGI ya, ini juga seru, SL di bawah 1970, beli di area 2200-an, 2150, target 2460 ya, ataupun 2500. Lanjut setelah itu ada Pegas ya. Jadi kalau yang pernah lihat outlook gua, dua saham ini gua taruh di watchlist dan di garis bawahi gitu ya. Dan apa yang terjadi? Yes, habis itu banyak ya yang nanya-nanya gitu ya, apa logikanya, apa ekspor enggak, ini enggak, itu enggak. Makanya jangan dilogikain cuy ya, follow the market aja, which is that's the way it is ya kan. Oke, kita lanjut ke Pegas, biar garemin terus ya enggak, biar kalau salah jadi belajar ya kan. Nah, Pegas sudah sideways lumayan lama dan dia kayaknya akan kesentuh resisten yang lumayan kuat ya dari bulanan nih. Sebentar ya, gue taruh di sini. Ya, ini resisten yang lumayan kuat ya di bulanan sini. Jadi kita lihat targetnya dari 2185 dan 2590. Kalau dia jebol, mudah-mudahan nyampe 2195, SL di bawah 1690 ya. Lanjut setelah itu ada UNTR dan MDKA ya. UNTR di daily UNTR kalau menurut saya ini udah ada garisnya, mudah-mudahan lancar menuju 36.000, SL di bawah 29.650. Lalu ada MDKA kalau menurut saya juga potensi untuk naik walaupun harga emasnya lagi terombang-ambing gitu ya. SL di bawah 5075, mudah-mudahan nyampe 6.000, 6.400. Lalu setelah itu ada UFOI dari kemarin tuh gue pengen tahu ya saham apa sih UFOI. Jadi ternyata saham household elektronik ya, LED, TV, LCD gitu ya, dan beberapa ada. Jadi kalau menurut gue sama kayak Zyrex, di sini ada resisten yang kuat. Kalau dia bisa tembus bisa menuju 2375, beli di area 2000-an, SL di bawah 1900 ya. Lanjut setelah itu ada UFOI, ada Bimas ya, Bimas atau Bank Maspion ya, SL di bawah 1600, beli area 1695 menuju 2200 ya. Lanjut setelah itu ada MDLN salah satu properti ya, realty target 101, beli di area 87, SL di bawah 80-an ya. Lanjut setelah itu ada TEK dan SDPC. TEK ya, SDPC. Nah, ini TEK ya. Wah, seru ya, SL di bawah 5125, mudah-mudahan target ke area sini ya guys ya, ke 6.800 ya, mudah-mudahan kita lihat aja ya naik ke atas. Lalu setelah TEK ada SDPC juga seru ya,
SDPC ya, ini juga seru, bentuknya juga kelihatan bahwa dia baru saja breakout dan membentuk double bottom. Mudah-mudahan lancar. Ini dari area 114, 136, 20 poin, berarti 137 ya, 150-an ya, atau 160-an. Beli di area 138, SL di bawah 130. Ingat ya, ini kurang begitu liquid, so be careful ya. RIX mungkin untuk copetan aja, kemarin gua kasih tahu ya di sini ya. Nah, mudah-mudahan ya pada dapat 26% ya, dan ini kelihatan bahwa dia akan menyentuh area 690 ya. Yes, 690 ataupun 650 ya, daerah-daerah situ. Ya, buat copetan sih oke ya, tetapi hati-hati untuk yang swing, mendingan cari saat saat koreksinya. Setelah RIX ada perusahaan batubara namanya Resource Alam Indonesia. Ini juga sama ya, gue melihatnya adalah kemungkinan dia bisa naik lagi dan bisa jebol dari resisten tahunannya ya, dan mudah-mudahan nyampe 765, SL di bawah 610, SL di bawah 585, mudah-mudahan nyampe 760-an ya. Lanjut, setelah KKGI ada IMPC. Ini adalah perusahaan Impact Coating, IMPC, Impact Coating AB gitu ya. Jadi ini perusahaan vapor ya, lalu ada coater untuk plastik, coater untuk real ya. Jadi kalau saya ngelihatnya IMPC, beda IMPC ya, ini juga jalannya udah merangkak naik ya guys ya. SL di bawah 3640, beli di area 3720, mudah-mudahan nyampe 4000, 5000 ya. Dilihat lagi risk reward rasionya. Lalu setelah itu ada SMDR kalau menurut saya guys, ini harus koreksi dulu, mudah-mudahan nyampe 3200, SL di bawah 3030, kalau dia mantul mudah-mudahan nyampe 4000. Lalu setelah itu ada PSSI dan Temas. PSSI shipping company ya guys ya, ini juga kalau breakout dari 750 seru banget ya, bisa menuju 900-an, beli di area 735 ataupun 695, pasang SL di bawah 650 dan area 620. Lalu setelah itu ada Temas ya, Temas Shipping Line gitu ya, masih naik aja ya, belum mau turun ya. SL 2700, beli di area 3100 menuju 4000. Hati-hati ya, udah agak tinggi. Kalau saya sarankan untuk resiko yang minimum, tunggu koreksi dan mantul. Lalu setelah Temas ada ABMM ya, perusahaan coal juga dan mining kontraktor. Kayaknya mantul di averages bulanannya, kalau dia tembus dari 3340 bisa menuju 4800-nya. Ini bentuknya sih udah oke, mudah-mudahan lancar, mantul lagi, balik lagi ke atas. Lalu setelah itu ada TCPI, Transcoal Pacific, perusahaan transportasi, udah naik lumayan tinggi. Gua berharap bahwa kalau untuk swing dia berharap koreksi di area 10.000, 11.000-nya. Kalau dia mantul naik ya, SL kalian boleh pasang di 10.000, di bawah 10.500, dan mudah-mudahan nyampe 13.000, 12.000-nya. Lanjut setelah itu ada TCPI, lalu ada TPIA dan WIM. TPIA guys, TPIA kalau menurut saya nih seru ya, bentuknya udah oke, SL-nya di bawah 10.000 ya, atau 10.150. Mudah-mudahan target pertama 11.075 dan target kedua di 13.000 bisa tercapai. Lalu setelah itu ada TPIA WIM ya. WIM perusahaan rokok ya guys ya. Nah, ini perlahan-lahan merangkak naik, SL di bawah 495, beli area 525, mudah-mudahan nyampe 605. Lalu setelah itu ada Arna. Aku bukan Arna. Copet aja ya guys ya, beli area 1080, SL di bawah 1030. Kalau di swing tunggu koreksinya setelah breakout, mudah-mudahan nyampe bisa ke 1200 ya. Lanjut setelah Arna ada Akra. Aku bukan Akra. Elah, salah semua ya lagunya ya. Beli di area 1085, SL di bawah 1025. Mudah-mudahan nyampe 1200 ataupun 1300. Lanjut setelah itu ada ITMG.
ITMG cuy, ITMG ya, SL di bawah 32.400, beli area 34075, mudah-mudahan nyampe 40.000, 50.000 nya. Lalu setelah itu ada SDPC gitu ya, Millennium Pharmacon International. Nah, ini perusahaan trading farmaseutikal ya guys ya, ini baru keluar ya, kelihatan bahwa health juga mulai jalan gitu ya, target 150 160, mudah-mudahan bisa dapat dari 139, SL dipasang di bawah 125 130. Lanjut setelah itu ada ASI, another golden stock ya, atau saham-saham big cap ya, SL di bawah 7.100, beli di area 7.300, mudah-mudahan bisa nyampe 8.750 ya. Lanjut setelah itu ada United Tractor di daily ya, ini masih jalan, masih lancar kalau menurut saya, mudah-mudahan nyampe 40.000 nya. Lalu setelah itu PSSI ya, PSSI tadi kalau nggak salah udah ya. Oh iya udah ya, jadi mudah-mudahan lancar menuju 900.000 nya. Oke, next request kalian, monggo yang lewat lagi. Oke, kita lihat saham-sahamnya yang ada. Pertama ada NICL, SKRN, dan Cesra. SKRN dan Cesranya udah, tinggal NICL. NICL kalau menurut saya guys ya, PAM Mineral, perusahaan-perusahaan PAM ya. Kalau menurut saya sih ada kemungkinan dia bisa naik ya, bentuknya juga udah oke ya, untuk high low ya. Beli area 94, SL di bawah 85. Mudah-mudahan target pertama ada di wih, panjang nih ya, kalau dia naik ya, mudah-mudahan sampai sini ya. Oke, 138. Oke, lanjut setelah itu API ABMM WGSH. API ABMM-nya tadi udah ya. API kalau menurut saya ya ini aja ya, copet aja ya. Hati-hati ya, udah 3 kali, takutnya dia guyuran ya. Lanjut setelah itu Cesra udah, API WGSH ya. WGSH kalau menurut saya guys, menurut saya ini masih flat ya, cenderung turun, jadi lupakan dulu. Oke. Lalu setelah itu titip ASA guys, ASA masih turun ya, jadi lupakan saja ya. Kemarin paling tinggi hampir 4.000 ya, 3890. Alhamdulillah ya. Lanjut setelah itu ada Instagram. Kita masuk, request 1, mention you in the story, accept, general. Oke. Lanjut setelah itu Om Arto boleh cicil nggak? Arto, iya nyampe sini ya, tapi ya palingan ya, target pertama nyampe sini ya, 9625. Kalau saya sih tunggu dulu ya, sekali lagi ya, seminggu lagi untuk target yang ke 12125 ya. Kalau kalian mau nyicil ya monggo, tapi hati-hati nih kepentok. Lanjut setelah itu ada Om bahas Bird sama Asa, satu aja ya berarti ya. Kalau Instagram, kalau mau rame-rame di TikTok ya guys ya. Bird kalau menurut saya lagi tes support ya, jadi kalau besok dia mantul lagi masih boleh menuju 102.000 nya. SL pasang di area 1615. Oke. Lanjut setelah itu ada Friend ya Om, thank you Friend.
Smart Friend, kalau menurut saya target daerah sini dulu ya, jangan jauh-jauh, sini dulu, karena masih sideways ya guys ya, ke area sini. Ini pun lagi tes support ya, mudah-mudahan bisa nyampe 89, itu Friend. Lalu setelah itu ITMG tadi udah. Asia-nya gimana? Asia yang lagi naik tinggi ya guys ya. Cilacap Samudra Fishing ya, baru saham baru ya. Kalau menurut saya ya monggo-monggo aja kalau mau dicopet ya. Kalau saya sih masih nanti. Oke, lanjut. Setelah itu kita ke WIRG udah, lalu BRMS, RMKE, BRMS-nya udah, RMKE kalau menurut saya ini juga seru ya. SL di bawah 645, beli area 690, mudah-mudahan nyampe 800 dan 900-nya. Oke. Lanjut setelah itu ada SKRN, CSRA juga udah. Balik ke YouTube. YouTube SPEMA weekly dan monthly. SPMA Suparma ya guys ya, secara weekly. Ini suaranya harus nah, secara weekly ya guys ya, kalau menurut saya sih oke, tapi masih sideways ya. Jadi ini garis sidewaysnya ya cuy, mana dia, nih ya garis sidewaysnya ya cuy. Nah ya nyampe paling situ ya, 815. Hati-hati ya. Secara monthly sih oke ya, cuman bisa jebol atas nggak ya dari kotak yang tadi gue bikin. Kalau jebol 815, mudah-mudahan naik ke atas nyampe 1200. Oke. Lanjut setelah itu ada DOIT PSSI, DOIT ya, PSSI nya udah. DOIT secara daily ya, kalau nggak disebut ya daily lah ya. Lagi koreksi ya kak ya, jadi harus hati-hati ya DOIT-nya. Dan ini jebolnya juga lumayan ya. Mudah-mudahan ada pantulan di area 330. Kalau ini mau mantul ya, ini wait and see dulu ya guys ya. Kita tunggu di area 5110, barulah kita cicil ya. Mudah-mudahan tembus 640 ataupun nyampe 750-nya. Oke. Lalu Kamsia Om. Oke. Sip kalau gitu teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Semoga cuan dan semoga bisa membantu kalian di dalam minggu depan dan bulan ini menaik cuan. Itu aja dari gua. Have a good May ya. Terima kasih buat teman-teman yang hijau di bulan Mei karena ngikut-ngikut saya. Dan mudah-mudahan tambah cuan lagi dan konsisten. See you guys. Have a good day guys. Bye bye.